A. Belajar dari teks berlatar sejarah. Mengenal teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan teks yang mengisahkan tentang fakta, peristiwa, kejadian, cerita hidup manusia dengan mengolah fakta sejarah sebagai latar terjadinya peristiwa. Teks ini bisa berbentuk narasi yang disajikan secara kronologis, mengikuti urutan waktu kejadian. Ciri teks cerita sejarah. Pertama, isinya berupa fakta. Kedua, teks disajikan secara kronologis atau peristiwa diceritakan berdasarkan urutan atau kejadian. Ketiga, bentuk teks berupa cerita ulang, seperti menceritakan kembali peristiwa atau kejadian masa lalu. Keempat, struktur teks, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Kelima, menggunakan kata hubung atau konjungsi temporal seperti kemudian, setelah, sebelumnya, dan lain-lain. Jenis teks cerita sejarah. A. Teks cerita sejarah fiksi, yaitu cerita sejarah yang tidak nyata dan imajinatif. Banyak novel sejarah yang membuat fakta sejarah tentang suatu peristiwa. Teks cerita sejarah fiksi dapat berupa novel, cerpen, naskah drama, dan legenda. B. Teks cerita sejarah non-fiksi, yaitu cerita sejarah yang benar-benar pernah terjadi atau nyata. Teks cerita sejarah non-fiksi dapat berupa biografi, autobiografi, catatan sejarah, maupun cerita perjalanan. Menggunakan referensi untuk memahami cerita sejarah. A. Kamus adalah buku yang mendeskripsikan makna kata atau ungkapan dan menjelaskan konteks pemakaiannya. B. Ensiklopedia merupakan karya rujukan yang berisi keterangan atau uraian tentang berbagai hal di bidang ilmu pengetahuan. C. Thesaurus merupakan buku yang memuat daftar kata atau ungkapan yang bertalian makna. B. Menelaah teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah merupakan suatu gambaran deskripsi cara bagaimana teks tersebut dibangun. A. Orientasi atau pengenalan. Orientasi merupakan bagian tahapan pengenalan atau pembuka teks. B. Urutan peristiwa yang saling berkaitan. Peristiwa atau rangkaian kejadian yang saling berkaitan merupakan bagian rekaman peristiwa atau kejadian yang terjadi. C. Reorientasi. Reorientasi merupakan penutup teks. Kaidah kebahasaan pada teks cerita sejarah. A. Pronomina atau kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. B. Menggunakan verba material untuk menunjukkan aktivitas fisik atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Merupakan kata kerja yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan perkataan atau verbal. D. Kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. E. Keterangan waktu lampau, yaitu kata keterangan waktu yang menyatakan waktu yang lalu sudah terlewat. F. Konjungsi, kata sambung temporal untuk menyusun urutan peristiwa yang diceritakan. G. Kalimat impleks, yaitu kalimat yang hanya terdiri atas satu verba, yaitu yang menggambarkan satu aksi, peristiwa, atau keadaan. Kata umum dan kata khusus dalam cerita sejarah. Pertama, kata umum merupakan kata yang memiliki makna luas dan bersifat tidak spesifik. Kedua, kata khusus merupakan kata yang memiliki makna khusus dan bersifat spesifik. Mengecek validitas informasi. A. Memisahkan fakta dari opini yang disajikan penulis. B. Mencari informasi sejenis di lebih dari 3 sumber dan membandingkan, lalu menarik garis besar informasinya. C. Mengecek keaslian informasi di situs resmi. D. Mencari tahu latar belakang penulis atau redaksi media massa yang menyebarkan informasi. E. Memperhatikan keaslian foto dan informasi yang disampaikan. F. Berpikir kritis mengenai informasi yang diterima. G. Mencari tahu pernyataan aktivis atau pihak yang berseberangan dari pembuat dan penyebar informasi. H. Selalu bersikap terbuka untuk memasuki dan kritis pada sesuatu informasi. C. Nilai-nilai dalam teks cerita. Pertama, sejarah pengenalan situasi cerita. Exposition, orientasi. 2. Pengungkapan peristiwa. Disajikan peristiwa-peristiwa awal yang memicu berbagai masalah. 3. Menuju konflik. Rising action, meningkatkan ketegangan,
kegembiraan, dan partisipasi dalam berbagai situasi. Keempat, puncak konflik, turning point, komplikasi, atau klimaks yang merupakan bagian yang penting dari cerita. 5. Penyelesaian, evaluasi, resolusi, berisi penilaian tentang sikap dan nasib tokoh. 6. Koda, bagian akhir berupa simpulan yang bersifat opsional dapat dihadirkan atau ditiadakan. D. Menulis narasi dan deskripsi. Narasi dan deskripsi adalah dua jenis tulisan yang berbeda. Narasi menceritakan sebuah cerita dengan urutan waktu, sedangkan deskripsi menggambarkan sesuatu secara detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.